Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Setelah libur ya, setelah libur di hari raya Idul Fitri ya, sekarang saya akan mencoba ya untuk mengawali lagi, ataupun ini bisa dikatakan pembukaan lagi ya. Kali ini saya akan mereadingkan tetap seperti biasa ya, dari 12 zodiak nanti akan saya deteksi ya satu persatu ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, tentunya di 3 hari ke depan ya, yaitu dengan tema keberkahan apakah ya setelah kita merayakan Lebaran. Sekali lagi ya, keberkahan apakah yang akan kita dapat setelah kita merayakan Lebaran. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, silakan disimak ya, jangan di skip ya, biar tidak salah paham. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas dan mengacak. Tidak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Saya selalu menginformasikan ya seperti ini gitu loh, agar sahabat kita mungkin yang baru gabung bisa memahami ya bahwa channel saya ini yaitu yang jelas general reading. Kira-kira seperti itu sobatnya. Nah, ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika tidak ada tepat, sekali lagi ketika tidak ada tepat ya jangan kecewa, harap dimaklumi, karena barusan sudah saya katakan ini semua bersifat general reading, artinya mengacak ya energinya ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya dan sedikit data ataupun informasi kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Sering saya omongkan ya seperti ini biar tidak terjadi salah paham ya. Ini berlaku mulai hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, tanggal 30 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2, kan 3 hari ke depan. Oke ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries ya, artinya zodiak Aries akan kita bacakan energinya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi dari zodiak Aries. Sekarang kita langsung buka untuk asmara dulu Aries. Aries, di kartu pertama kalian ada 5 pedang ya, itu ya. Ada 5 pedang. Terus dikonfirmasi sama kartu 4 pentakles atau 4 koin ya. 2 di kaki,
satu di tangan, satu lagi di atas kepala ya. Ini Aries, kartu utama ada 2 pedang. Kenapa ya? Ini dalam arti ada 5 pedang. Artinya di sini harap berhati-hati dengan asmara kalian ya. Mungkin akan ada seseorang yang mengadu domba kalian sama pasangan, atau pasangan kalian diadu domba sama kalian. Ya, baik yang secara menikah maupun secara yang masih pacaran ataupun masih PDKT, harap berhati-hati karena jelas adanya suatu orang toksik, adanya orang-orang yang tidak suka sama kalian, yaitu yang ingin membuat suasana itu menjadi panas. Jadi suasana kalian sama pasangan itu menjadi panas, bisa saja menjadi tidak akur ya, bisa saja timbulnya konflik ya. Di sini makanya kalian harus berhati-hati ya, gitu loh ya. Apapun yang terjadi tetap sikapi dengan pemikiran ataupun dengan hati yang dingin ketika kalian dalam masalah, gitu loh ya. Karena jelas di sini ketika kalian dalam masalah itu pasti ini ya datangnya dari pihak ketiga, gitu loh. Unsurnya dari pihak ketiga. Ini tidak bisa dibohongi, gitu loh ya. Jadi kalian harap waspada, jangan sampai terpancing emosi juga sih ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai terpancing omongan juga, dalam arti begini sobat ya. Mungkin ketika pasangan kalian berbicara sama kalian, terus itu kok kalian menilai tidak cocok sama hati kalian ataupun menyinggung hati kalian, nah itu kalian harus bisa mengerem emosi, jangan sampai kalian juga meluapkan emosi ya. Nah, jadi kalian saring dulu, kalian benar-benar tahan emosi, karena siapa tahu pasangan kalian ini eh, tadinya dapat omongan dari pihak ketiga terus disampaikan sama kalian, sehingga ya seperti itulah sehingga menjadi situasi panas. Bisa dipahami ya sobat ya, maksud saya. Yang jelas sih intinya ketika ada masalah ya direm saja lah ya. Karena di sini jelas itu disebabkan oleh pihak ketiga, gitu loh ya. Kalian harus mempunyai rasa saling mengalah dan saling pengertian lah ya. Itu Aries. Terus dikonfirmasi sama kartu 4 Pentacles ya. Nah, makanya di sini ini ada hubungannya ya. Ini jelas kartu konfirmasinya mengatakan 4 Pentacles, artinya kalian di sini sedang berusaha untuk menjaga. Kalian di sini sedang berusaha untuk berfokus, berkonsentrasi ya. Dari berbagai penjuru lah istilahnya, seperti itu, dari berbagai arah. Kalian ini maunya itu berkonsentrasi dan mau menjaga. Nah, maka dari itu ketika kalian dihantam sebuah masalah, kalian jangan terpancing emosi, nanti tidak ada gunanya, gitu loh ya. Karena kalian di sini punya niat agar asmara kalian bisa stabil lagi, bisa baik lagi, bisa lebih harmonis. Nah, kan seperti itu. Makanya di sini ada unsur penjagaan, adanya unsur konsentrasi, jangan sampai adanya suatu permasalahan. Nah, maka dari itu di sini harap ketika kalian dalam masalah, kalian harap bisa mengerem, gitu loh ya. Karena permasalahan ini disebabkan dari pihak orang ketiga. Nanti sama saja bohong ketika kalian ingin menjaga ya, ingin berkonsentrasi agar damai, agar bahagia, tapi kalian terpancing emosi ya, itu kan nanti sama saja juga bohong, gitu loh ya. Jadi tetap pertahankan rasa konsentrasi kalian, dan juga tetap kalian harus bisa mengontrol emosi kalian ketika dihantam masalah. Oke ya, jadi bisa dimengerti. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Terus untuk masalah pekerjaan di sini ada 9. Ada 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Konfirmasi sama 8 Pentacles ataupun 8 koin, seseorang sedang memahat satu persatu ya. Ini kalau saya tangkap sih zodiak Aries ini dalam hal pekerjaan bisa dikatakan begini ya. Kalau saya mengatakan kalian tidak ada keberhasilan ataupun tidak ada tidak ada pencapaian target, ya tidak begitu juga ya. Dalam arti begini, ketika kalian berharap adanya kesuksesan, berharap adanya suatu pencapaian target, ya mungkin di sini kalian disuruh bersabar dulu, gitu ya. Kalian disuruh bersabar dulu ya, mungkin di situ masih proses lah ya. Ibarat kalian menanam itu kan tidak bisa ujuk-ujuk kita menikmati ataupun memetik buahnya. Semua itu harus penuh perjuangan dulu. Nah, sama ketika kalian belum merasakan sukses, belum bisa merasakan pencapaian target yang kalian inginkan, ya kalian harus bersabar. Anggap saja pekerjaan kalian, semangat jualan kalian itu, anggap saja itu sebagai ibaratnya menanam dulu. Nah, karena di sini ada tanda-tanda bagus juga ketika kalian ingin tetap bersemangat berjuang. Nah, jadi kartu utama kalian mengatakan seperti itu ya. Jadi pencapaian target itu ataupun kesuksesan ketika kalian barengi dengan usaha yang keras ya, semangat yang tinggi, itu insya Allah akan bisa tercapai. Nah, sekali lagi ya, ketika itu belum tercapai ya berarti anggap saja masih dalam proses, ibarat
kalian mau memetik buahnya, mau menikmati buahnya, kalian ibaratnya itu menanam dulu. Jadi bisa dipahami sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacle. Nah, di sini kan menunjukkan adanya suatu perjuangan, gitu ya. Nah, adanya suatu perjuangan, maka dari itu saya mengatakan di sini kalian akan bagus ya. Kartu utama bukan konfirm mengatakan bagus, ada 9 koin mengelilingi kalian. Dan kalian di sini terus dikonfirmasinya sama kartu 8 Pentacle, artinya di sini adanya suatu rasa perjuangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian ingin berhasil apapun itu ya harus berjuang. Ya, karena di sini menggambarkan adanya suatu perjuangan yang keras, adanya suatu semangat dalam bekerja tanpa mengenal lelah, ibaratnya seperti itu, tanpa mengenal capek. Itu bagus ya. Gitu. Jadi saran saya apapun itu ya memang harus kita membutuhkan semangat yang ekstra, membutuhkan uh, bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Langkah-langkah kalian ini sudah betul ya. Itu tadi, asalkan apa? Ketika belum bisa mencapai target, mencapai sukses, nah kalian itu jangan mempunyai rasa apa ya? Mempunyai rasa menggerutu lah dalam hati. Jangan seperti itu sobat ya. Karena di sini jelas akan ada gambaran bagus juga gitu ya. Jangan ada penyesalan ya, jangan ada rasa keterpaksaan. Yang penting itu ikhlas ya. Apapun itu kerjakan dengan ikhlas, tetap sama semangat berjuang, nanti hasilnya akan bagus. Biarpun di sini kalian masih mengalami kesulitan untuk bisa mencapai target, tapi kan tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk faktor keuangan. Di sini ada 6 koin ya. Seseorang sedang dikelilingi 6 koin, itu yang baju merah kelihatannya seorang dermawan ya, memberi sama yang nggak punya. Ini mantap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya. Ada 3 orang bertaburan 10 pentakel ataupun 10 koin sobat ya. Ini kalau saya tangkap di sini bagus ya. Zodiak Aries akan ada suatu apa ya, kerezekian yang masuk ya. Asalkan kalian di sini menggambarkan ketika rezeki kalian ingin lancar ya, ingin minim hambatan lah. Ya itu tidak ada salahnya kalian bersedekah ataupun saling berbagi sama yang tidak punya. Dan kira-kira seperti itu, karena di sini melambangkan orang dermawan gitu loh. Nah, jadi intinya ketika kalian itu welas asih ya, mau berbagi sama yang tidak punya, itu kelihatannya kalian akan juga dihantam sebuah kerezekian. Karena saya tadi kan mengatakan ada tanda-tanda suatu kerezekian. Nah, itu ya. Jika kalian ya mungkin sedikit lah mau berbagi, itu akan mempermudah kalian mendapatkan suatu kerezekian. Bisa saja unsurnya tak terduga, bisa saja terduga ya, sama saja ya. Intinya besar kecil ya syukuri saja sobat. Yang jelas di sini keuangan kalian lagi cukup aman, lagi cukup bersahabat. Saya menangkapnya sih seperti itu ya. Iya, saya menangkapnya seperti itu ya. Keuangan Aries ini tergolong cukup aman ya, masih cukup stabil. Dalam arti ketika kalian ingin membayar apapun itu, ingin membeli apapun itu, kelihatannya di sini bisa ya. Dan akan ada suatu peluang pemasukan rezeki, pemasukan keuangan yang akan kalian genggam. Yang saya tangkap ya, itu jadi Aries ya. Jadi tetap aja dikontrol ya, tetap aja dikontrol, maksudnya jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Intinya kan di situ. Ya. Dan terus jangan lupa ya sedikit sedikit kita berbagi lah, tidak ada salahnya, seperti itu ya. Jadi sekarang akan saya coba mendeteksi ketiganya. Iya, kalau saya tangkap di sini harap waspada ya untuk zodiak Aries ya, terdeteksi kalian 50-50 ataupun 50% 50%. Artinya ketika kalian ada unsur penjagaan, unsur kekonsentrasian untuk agar asmara kalian bisa berjalan lancar ya, tanpa hambatan, tanpa konflik. Di sini kelihatannya akan berhasil ya, yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya kalian belum berhasil ya. Gitu loh. Mungkin masih ada sebagian dari kalian yang masih terpancing emosi sehingga membuat kalian sama pasangan itu bentrok energinya dari orang ketiga. Jadi bisa dipahami ya, sekali lagi setelah saya cek, setelah saya deteksi di sini yaitu tadi 50% ataupun 50-50 ya. Dalam arti ketika kalian ingin adanya kefokusan menjaga, itu akan berhasil. Jadi mungkin ketika kalian ada masalah, karena kalian mau menjaga, kalian mau mengalah, karena mengalah bukan berarti kalah, dan itu akan bisa stabil.
tidak ada bentrok, ya tidak ada gesekan sama pasangan kalian, tidak ada situasi memanas. Dan yang 50% lagi yaitu tadi kelihatannya tidak berhasil gitu loh. Kalian masih terpancing emosi ya, masih belum bisa mengendalikan emosi sehingga di sini ada suatu gesekan sehingga ada suatu konflik sama pasangan. Itu ya. Jadi harap waspada aja untuk zodiak Aries. Untuk pekerjaan di sini masih terlihat belum cukup aman ya untuk Aries ya. Bisa dikatakan ya masih 50% juga lah saya tadi menangkapnya. Jika kalian mau bekerja keras itu akan tercapai. Ya, di 3 hari ke depan mungkin akan ada penyelesaian ketika adanya sesuatu yang rumit dan kalian mau berjuang menyelesaikan itu akan terselesaikan. Ini sebagai contoh. Kan seperti itu. Dan yang 50% jika kalian ada kerumitan, kalian mau menyelesaikan pun di sini kelihatannya masih belum menemukan titik selesai ataupun belum menemukan titik terang. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi ya yang 50% lagi ya belum ada suatu keberhasilan. Bisa dipahami ya sobat ya. Untuk faktor keuangan di sini cukup bagus ya. Sangat-sangat luar biasa Aries, bahkan saya menangkap di sini ada suatu energi yang sangat luar biasa yang itu akan menghantam kalian seputar keuangan. Mungkin akan ada suatu pemasukan juga sih ya. Besar kecil cukup syukuri saja sobat ya. Sekali lagi entah terduga maupun tak terduga. Oke ya. Jadi kesimpulannya di sini kalian waspada saja untuk Aries di faktor pekerjaan. Ya, jelas kalian tertembak di sini ya. Ya. Karena berhati-hati sekali. Nah, ketika kalian biarkan itu akan merambat ke faktor asmara juga bisa. Biarpun di sini asmara kalian ada suatu orang yang mau mengadu domba sama pasangan kalian ya. Kalian sama pasangan akan diadu domba sama pihak yang ketiga ataupun orang-orang toksik, tapi kalian tertembak di faktor pekerjaan. Banyak halangan, banyak sendatan. Ini Aries ya. Banyak istilahnya itu ketidakberhasilan, banyak kesulitan itu ya. Yang saya mengatakan ya harus dinetral sobat ya. Sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang pembacaannya kurang baik ya jangan ditakuti, tapi apa hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih sukses, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Nah, kan seperti itu ya. Intinya informasi apapun, berita apapun dari saya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah ya, tertembak di satu titik pun itu kalian tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa ataupun juga melakukan langkah-langkah ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, tidak bisa nasib itu berubah otomatis. Harus kita sendiri yang mengubahnya. Apalagi kita sudah mengetahui, sudah merasakan, oh masalah ini kok terlihat tidak masuk akal, tidak bisa dilogikakan, banyak minusnya, tidak wajar. Ketika kalian merasakan itu, kalian abaikan, kalian biarkan, itu akan bertambah larut, sahabat, bertambah sulit kalian, bertambah minus, bertambah banyak masalah karena sudah banyak yang konsultasi memang seperti itu. Ujung-ujungnya yang minta bantuan pembukaan aura karena jelas terdeteksi adanya itu tadi, adanya suatu pembiaran. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan, mungkin kalian tidak tahu juga sih ya. Belum. Yang jelas yaitu tadi ketika ada diantara masalah sudah tidak masuk logika ya cepat. Istilahnya kita harus cepat tanggap, sobat. Cepat tangkap ya. Selesaikan. Jangan menunggu berlarut-larut karena semakin lama aura kita itu semakin tertutup. Nah, sehingga banyak ada suatu dinding penghalang. Mau dapat rezeki gagal, mau dapat kepositifan gagal itu tadi akibat aura kita semakin menguat untuk menutup dan itu harus dinetral. Dengan cara ikhtiar tadi ya. Sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.